Jangan jadi penguasa sok tahu, sok pinter, sok lebih hebat dari Allah, lebih pinter dari Allah, lebih adil dari Allah. Jangan mengatakan potong tangan tuh tidak manusiawi, melanggar HAM, kadaluarsa, kurang ajar. Ada pelawak, artis, influencer, buzzer, bahkan orang yang suka menghina agama, saudara, diangkat jadi komisaris di BUMN. Kurang ajar. Ini ngurus negara, bukan bercanda, saudara. Kalau serius ngurus negara, cari yang ahli, letakkan dia sebagai komisaris BUMN. Itu kerja ngurus negara. Tapi yang diambil buzzer. Allah sudah nyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu sekalian di dalam diri Rasulullah ada uswatun hasanah. Jadi Nabi itu suri tauladan, suri tauladan dalam segala aspek kehidupan. Bukan dalam sholat aja, bukan dalam ibadah saja. Mau itu ibadah, mau itu muamalat, itu urusan dunia dan akhirat. Nabi kita merupakan uswatun hasanah. Jadi Nabi ini uswatun hasanah, suri tauladan di segala sektor kehidupan. Makanya ayo kalau kita mengaku sebagai seorang muslim yang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan pernah ragu untuk menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah. Siapapun kita. Oh, ada yang berumah tangga, jadikan Nabi sebagai suri tauladan dalam berumah tangga. Oh, ada yang berniaga, berbisnis, berdagang, jadikan Nabi sebagai uswah suri tauladan dalam berbisnis, berniaga dan berdagangnya. Bagaimana sih dulu Nabi berkeluarga? Oh, Nabi menjalankan segala kewajibannya. Oh, Nabi menyampaikan hak daripada pasangan hidupnya. Saudara, Nabi itu suri tauladan bagi kaum lelaki maupun kaum perempuan. Bagaimana berumah tangga yang baik? Nabi mengajarkan kita bangun rumah tangga atas dasar iman dan takwa kepada Allah. Bangun rumah tangga dengan menjalankan kewajiban di dalam rumah tangga. Suami, jalankan kewajiban suami. Istri, jalankan kewajiban istri. Saudara, dan berikan hak pasangan hidup kita tanpa dikurangi. Saudara, suami berikan hak-hak istrinya tanpa dikurangi. Istri berikan hak-hak suaminya tanpa dikurangi. Nabi suri tauladan dalam kehidupan rumah. Begitu juga dalam dunia niaga. Nabi nggak pernah nipu, Nabi nggak bohong, Nabi nggak ngurangin timbangan, Nabi nggak ngurangin literan, saudara. Jujur amanat dalam berdagang. Sampai Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, saudara, takjub, terheran-heran melihat jujurnya Nabi, amanatnya Nabi pada saat menjalankan perniagaan milik Siti Khadijah. Subhanallah, Siti Khadijah ketika itu, saudara, seorang janda yang kaya raya, hartawati daripada kota Mekah, saudagar perempuan. Takjub melihat Nabi berdagang luar biasa, jujurnya, adilnya, nggak pernah berdusta dalam laporannya. Subhanallah. Nah, jadi kalau kita berdagang, contoh Nabi dong. Begitu juga kalau kita jadi guru, jadi ulama, jadi dai, wajib menjadikan Nabi sebagai suri tauladan. Nah, bagaimana sih Nabi menjadi suri tauladan dalam dunia dakwah? Apa yang diucapkan oleh Nabi dan apa yang dilakukan oleh Nabi seiring sejalan. Sebelum Nabi mengajak orang lain berakhlak mulia, beliau sudah berakhlak mulia. Sebelum Nabi mengajak orang lain berbuat baik, beliau sudah berbuat baik. Nah, jadi kita lihat bagaimana Nabi harus kita jadikan suri tauladan. Ulama wajib menjadikan Nabi sebagai suri tauladan. Begitu juga umara. Kalau jadi pemimpin penguasa, contoh Nabi dong. Nabi saat menjadi pemimpin umat, pemimpin negara, saudara, bagaimana adilnya, bagaimana penyayang rakyatnya, bagaimana pembela daripada kaum lemahnya, saudara, bagaimana beliau berjuang mensejahterakan umatnya satu negeri. Nggak ada Nabi korupsi, nggak ada sahabat-sahabatnya korupsi, saudara, bersih. Nah, jadi kalau ngaku Islam, contoh Nabi dong, betul? Begitu saya mau tanya semua di sini, siap contoh Nabi?
Siap ikuti Nabi? Siap taati Nabi? Takbir. Berkenaan dengan ini, akhirnya mari kita lihat apa yang Allah firmankan dalam ayat yang lain. Ini menarik, saudara. Allah nyatakan dalam ayat yang lain, faqala ta'ala li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Shadaqallahul azim. Indah ini ayat. Luar biasa, saudara. Singkat, padat, ringkas, jelas. Saudara, benar-benar jami'ul khairat, saudara. Untuk kita mencontoh Nabi. Apa dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kita baca tadi? Qul, kata Allah kepada Nabi. Hei Rasul, hei Nabi, qul, katakanlah. Katakan kepada kau punya umat itu semua. Katakan kepada sahabatmu, keluargamu, umatmu, katakan kepada mereka. Apa yang harus dikatakan? Katakan kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah. Jika kamu sekalian, hei umatku, sungguh-sungguh cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maksudnya ikuti Nabi. Ikuti dong Nabi. Ikuti Nabi kalau betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu, saudara, ada janji. Siapa yang ikuti Nabi, yuhibbukumullah, niscaya pasti, niscaya Allah akan mencintai kamu sekalian. Dari ayat yang barusan kita sampaikan ini, saudara, ada dua perkara penting. Pertama, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jadi Allah mengatakan kepada Nabi, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Yang pertama, kalau kamu cinta kepada Allah, ikuti Nabi dong. Itu bagian pertama. Kalau cinta kepada Allah, ikuti Nabi. Ikut Nabi itu bukti cinta kepada Allah. Ikuti Nabi itu syarat cinta kepada Allah. Belum cinta kepada Allah kalau kita tidak ikut Nabi. Yang kedua, yuhibbukumullah. Kalau kamu ikut Nabi, yuhibbukumullah, niscaya Allah pasti mencintai kamu. Jadi apa artinya? Kesimpulannya, siapa cinta kepada Allah, wajib ikut Nabi. Dan siapa mau dicintai Allah, wajib ikut Nabi. Jadi ikut Nabi itu ittiba'un Nabi, mutaba'atir Rasul alaihi salatu wassalam, itu merupakan syarat mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Subhanallah. Jadi nggak ada alasan kita meninggalkan Nabi. Ikuti Nabi. Nabi suruh sholat ya sholat. Nabi suruh puasa ya puasa. Nabi suruh zakat ya zakat. Nabi larang minuman keras. Nabi larang berzinah. Nabi larang judi. Ya jangan kita kerjakan. Nabi mengajarkan kita pencuri potong tangan. Ya potong. Jangan jadi penguasa sok tahu, sok pinter, sok lebih hebat dari Allah, lebih pintar dari Allah, lebih adil dari Allah. Jangan mengatakan potong tangan tuh tidak manusiawi, melanggar HAM, kadaluarsa, kurang ajar. Itu ajaran Nabi, saudara. Allah yang mengajarkan Nabi, pencuri potong tangan, penzina kalau dia belum muhson cambuk 100 kali. Kalau dia sudah muhson, dirajam sampai mati. Ini hukum Allah yang dibawa Nabi, yang wajib kita jalankan. Minuman keras haram, ya jangan diminum. Pemerintah ikut Nabi. Kalau minuman keras haram, ya jangan pabrik minuman keras diizinkan. Betul? Judi halal haram? Halal haram. Anggota dewan pada main judi. Ini gimana ceritanya? Saudara, makanya kalau sekarang ada yang tanya, Habib, kenapa ini sekarang terjadi huru hara di mana-mana? Bakar-bakaran, saudara, hantam-hantaman terjadi di mana-mana saat ini. Kenapa? Sebabnya satu, karena kita rame-rame ninggalin Nabi. Ya, kita merayakan maulidnya, kita memang berselawat untuknya, saudara. Tapi cinta kepada Nabi enggak cukup hanya dengan berselawat. Cinta kepada Nabi enggak cukup hanya dengan memperingati maulid.
cinta kepada Nabi harus kita buktikan. Jangan kita tunduk patuh kepada semua aturan Nabi. Baru kita dapat keberkahan. Baru yuhibbukumullah, Allah cinta kamu sekalian. Kalau Allah cinta, Allah nggak bikin kerusuhan buat kita, saudara. Kalau Allah cinta kepada kita, dijaga berkah keamanannya, berkah politiknya, berkah ekonominya, berkah masyarakatnya, berkah negaranya. Kalau Allah cinta kita, berkah segala-galanya. Tapi bagaimana supaya Allah cinta? Ikut Nabi dong. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kira-kira jelas tidak? Nah sekarang saya mau tanya, minuman keras haram tidak? Jawab yang kompak, haram tidak? Di Indonesia pabriknya ada gak? Diizinin gak? Judi halal apa haram? Halal apa haram? Nah di Indonesia tempat judi ada gak? Berzina halal apa haram? Ayo jawab yang kompak, halal apa haram? Tempat pelacuran di Indonesia ada tidak? Apa saudara? Hukum Allah dilanggar. Allah udah kasih tahu pencuri potong tangan. Kalau orang baru nyuri, saudara, nyuri hanya dengan nisabnya, saudara. Yang enggak seberapa itu nisab, saudara. Kalau dia nyuri 5 juta, 6 juta, katakan 10 juta udah dipotong tangan. Maka dia enggak berani korupsi 1 miliar. Enggak berani korupsi 1 triliun, saudara. Oh kalau ada orang mencuri dipotong tangan, itu pelajaran buat yang lain. Mikir kalau mereka mau nyuri. Mikir mereka kalau korupsi, wah kalau saya korupsi dipotong tangan saya. Mau di mana beli tangan? Nggak ada pabriknya, saudara. Jadi syariat Islam jangan cuma dilihat, wah potong tangan, kejam, kadaluarsa, melanggar HAM. Potong tangan itu satu dipotong tangannya, jutaan orang nggak berani mencuri lagi. Satu dipotong tangannya, jutaan orang selamat daripada korban korupsi. Betul? Nah sekarang di Indonesia ini kenapa rusak begini? Ya karena korupsi dibiarkan. Orang korupsi habis-habisan, saudara. Nah sekarang ada yang bertanya, kenapa pengangguran banyak? Bagaimana pengangguran gak banyak? Pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan, sampai BUMN yang milik negara digarong habis-habisan. Teriaknya efisiensi, efisiensi. Kita mesti hemat. Korbannya orang di PHK, saudara. Sementara 28 menteri sampai 30 wakil menteri, maaf, 30 wakil menteri bisa rangkap jabatan. Wah jabatan itu gajinya ratusan juta. Wakil menteri cukup kasih jabatan wakil menteri, suruh kerja. Gaji ratusan juta, kerja yang baik. Nggak usah dikasih rangkap jabatan lagi. Masih banyak sarjana di Indonesia yang pengangguran, betul? Bahkan ada sarjana yang jadi tukang ojek, betul? Kasih mereka kerja, beri mereka kesempatan. Masya Allah, gila, saudara. BUMN pada bangkrut, saudara. PLN bangkrut, nggak ada saingan bisa bangkrut. Padahal masyarakat nggak ada yang ngutang di PLN. Ayo saya tanya, ada bayar listrik ngutang? Ada bayar listrik ngutang? Sehari lu telat bayar, dimatiin lu punya listrik. Betul? Bayar listrik tepat waktu, nggak ada ngutangnya, saudara. Rugi tuh PLN. Ini apa ceritanya, saudara? Ini bukan rugi dagang, rugi di korupsi, rugi dirampok, banyak maling di BUMN kita, betul? Banyak apa? Banyak apa? Banyak maling, saudara. Bahkan ada beberapa menteri punya jabatan sampai 10 jabatan, 15 jabatan, 20 jabatan, rakus, serakah. Orang di mana-mana pada kelaparan, di mana-mana orang nyari kerja susah. Tuh jabatan dibagi-bagi seenaknya. Ya udah gitu kurang ajar, saudara. Kita lihat, kenapa sih BUMN milik negara bisa rugi? Bagaimana nggak rugi, saudara? Ada pelawak, artis, influencer, buzzer, bahkan orang yang suka menghina agama, saudara, diangkat jadi komisaris-komisaris di BUMN. Kurang ajar. Ini ngurus negara, bukan bercanda, saudara. Kalau serius ngurus negara, cari yang ahli, letakkan dia sebagai komisaris BUMN. Itu kerja ngurus negara. Tapi yang diambil buzzer, pelawak, influencer, saudara. Apa?
Bahkan ada koruptor yang diangkat juga jadi komisaris. Ini lagi ngurus negara, saudara. Apalagi bercanda. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Tahu-tahu rakyat disuruh bayar pajak yang tinggi. Lu ketawa lu alain sendiri lu. Ini gua tahu nih ketawa nih kena pajak gede deh. Lanjut.